Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizman Hadi Wijaya, Prodi Teknik Informatika PSDKU Pensiunap. Hari ini saya akan membahas tentang Working with Database. DIDAO atau Database Access Object dibangun di atas PDO atau PHP Data Object. PDO merupakan extension yang menyediakan antarmuka untuk mengakses database menggunakan bahasa PHP. DIDAO menyediakan Object-Oriented API untuk mengakses database relasional. DIDAO merupakan dasar untuk metode pengaksesan database secara lebih advance seperti Query Builder dan Active Record. DIDAO dapat langsung mendukung DBMS berikut ini, yaitu MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, Keybreed versi 9.3 ke atas, Oracle MS SQL versi 2008 ke atas. Koneksi ke database. Untuk dapat mengakses database, Anda harus terhubung ke database tersebut dengan cara membuat instance dari YIDB Connection. Akses ke database seringkali dilakukan dari beberapa tempat berbeda. Koneksi database akan lebih tepat jika dikonfigurasikan pada application component atau lihat script di atas ini. Anda dapat mengakses koneksi ke DB di atas melalui $@db. Konfigurasi di atas merupakan contoh koneksi ke database MySQL. Untuk database lain, pastikan nilai dari properti DSN diisi dengan nilai yang sesuai dengan database server yang digunakan. Sebagai contoh, nilai properti DSN untuk database PostgreSQL adalah seperti ini ya. Selanjutnya menjalankan SQL query. Untuk menjalankan SQL query, panggil fungsi create, comment, dan memasukkan SQL query sebagai parameternya. Kemudian panggil salah satu dari beberapa metode eksekusi yang tersedia. Lihat script di samping. Ini scriptnya. Catatan, untuk menjaga presisi, data yang diambil dari database selalu direpresentasikan sebagai string atau teks, walaupun tipe data dari kolom pada tabel adalah numerik. Binding parameters. Untuk menghindari serangan SQL injection, Anda harus menggunakan pendekatan binding parameters. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan performa dari statement SQL. Anda dapat menggunakan metode bin value, bin a single parameter value, bin values, bin multiple parameter value in one call, bin param similar to bin value but also support binding parameter reference. Lihat contoh di samping. Ini contohnya. Menjalankan perintah SQL selain query. Untuk menjalankan perintah SQL selain query dapat dilakukan dengan memanggil metode execute. Untuk perintah-perintah DML selain menuliskan statement SQL dasar, dapat juga dilakukan dengan memanggil metode insert, update, atau delete sebelum memanggil metode execute. Meletakkan nama tabel dan kolom dalam tanda petik atau quote. Ada kalanya Anda perlu menuliskan perintah SQL di dalamnya terdapat nama tabel atau kolom dalam tanda petik. Misal Anda ingin menjalankan perintah SQL select sum salary from employee. Aturan penggunaan quote berbeda antara DBMS satu dengan lainnya. Menambah kerumitan dalam menulis perintah SQL untuk aplikasi yang database agnostik atau tidak terikat dengan jenis DBMS. Dalam IDAO, Anda dapat mengquote nama kolom dalam double kurung kotak seperti ini, dalam nama tabel dalam double kurung kurawal. Lihat contoh di samping. Ini contoh. Multiple DBMS. Dalam sistem yang benar atau kompleks, seringkali terdapat beberapa server database untuk data yang sama. Untuk performa, Anda mungkin perlu mengaplikasikan strategi bahwa penulisan data dilakukan di DBMS master, sedangkan pembacaan data di DBMS left atau read-write splitting. Untuk menerapkan strategi di atas, Anda perlu mengatur konfigurasi koneksi database Anda seperti script di samping ini.
Dengan konfigurasi seperti skrip di samping, setiap penggunaan metode execute akan dianggap sebagai perintah write dan dilakukan pada DBMS master. Sedangkan penggunaan metode query xyz akan dianggap sebagai perintah read dan dilakukan pada DBMS left. Bekerja dengan database skema. YIDHO menyediakan metode lengkap untuk manipulasi objek-objek di dalam database. Metode-metode tersebut adalah create table, creating a table, atau table, rename table, atau renaming a table, drop table, removing a table, menghapus tabel, truncate table, removing all row in table, add column, adding a column, rename column, renaming a column, drop column, removing a column, after column, altering a column, add primary key, adding a primary key, drop primary key, removing a primary key, add foreign key, adding a foreign key, drop foreign key, removing a foreign key, create index, drop index, removing an index. Query Builder. Query Builder dibangun di atas YIDHO. Dengan Query Builder, memungkinkan Anda untuk membentuk statement SQL secara agnostik. Penggunaan Query Builder normalnya membutuhkan dua langkah. Satu, membuat objek YIDB query yang merepresentasikan SQL query. Dua, menjalankan metode query misal AL dari YIDB query untuk mengambil data dari database. Skrip di atas akan menjalankan statement SQL seperti di bawah ini, di mana bin parameter last underscore name diisi dengan teks Juno. Catatan, query builder secara otomatis akan menggunakan bin parameter. Select. Metode select digunakan untuk memilih kolom, misal $query select ID email. Dalam SQL query, seringkali kita menambahkan nama tabel di depan nama kolom yang dipilih. Anda dapat melakukannya dengan $query select user.id user.email. Anda juga dapat menambahkan alias untuk kolom dengan cara $query select id as id underscore user email atau $query select id id underscore user email. Anda juga dapat menggunakan fungsi dalam database dengan cara $query select concat first underscore name last underscore name as full underscore name email. Anda dapat menggunakan metode select untuk menambahkan kolom yang dipilih. $query select id email. Yang kedua itu $query add select last underscore name. From. Metode from digunakan untuk menentukan tabel di mana query akan dilakukan. Misal, query from user. Anda juga dapat menjalankan SQL query pada lebih dari satu tabel. Contohnya ini. Untuk menggunakan tabel alias dapat Anda lakukan dengan cara seperti ini, atau bisa digunakan ini. Anda juga dapat menggunakan subquery pada from. Contoh seperti ini. Lalu where. Metode where digunakan untuk menuliskan kondisi dari SQL query. Misal $query where status sama dengan 1. Atau dengan menggunakan bin parameter. Jangan memasukkan variabel di dalam where secara langsung karena akan rentan diserang dengan SQL injection. Berikut ini contoh yang harus dihindari. Anda dapat menuliskan beberapa kondisi di dalam where menggunakan hash format. Beberapa kondisi ini digabungkan dengan operator AND, contohnya seperti ini. Anda juga dapat menggunakan subquery pada where, contohnya seperti ini. Subquery sama dengan new query, lalu select id from user.
Unwhere dan Orwhere. Metode unwhere dan orwhere digunakan untuk menambahkan kondisi di dalam sebuah query. Misal, $status sama dengan 10, $search sama dengan YI. $query_where status, status lalu tutup. Yang kedua, $query and where type title $sum. Kode di atas akan mengenerate query seperti berikut ini. Filter where. Ketika membuat kondisi pada where yang melibatkan masukan dari user, biasanya Anda ingin mengabaikan jika nilai inputnya kosong. Misal pencarian berdasarkan username dan email, namun akan mengabaikan kondisi jika username atau email kosong dapat ditulis dengan $username dan $email diambil dari masukan user. Jika variabel $email kosong sedangkan $username ada di nilainya, maka query yang akan di-generate adalah where username sama dengan username. Mirip seperti metode unwhere dan orwhere. Anda juga dapat menggunakan metode unfilterwhere dan orfilterwhere untuk menambahkan kondisi dalam sebuah query. Order by, group by, heading. Pengurutan order by digunakan untuk menentukan bagian order by pada sebuah SQL. Contohnya seperti ini. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian order by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add order by. Pengelompokan berdasarkan kolom group by digunakan untuk menentukan bagian group by pada sebuah SQL. Contohnya seperti ini di bawah, yaitu $query group by ID status. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian group by pada sebuah SQL dengan memanggil metode add group by. Having digunakan untuk menentukan bagian having pada sebuah SQL. Contohnya $query having status 1. Anda juga bisa menambahkan kolom pada bagian having pada sebuah SQL dengan memanggil metode add having. Limit dan offset. Limit dan offset digunakan untuk menentukan bagian limit dan offset data pada sebuah SQL. Contohnya $query limit 10, offsetnya 20. Untuk DBMS yang tidak mendukung limit dan offset, misal MS SQL, query builder akan mengenerate statement SQL yang mengemulasikan fungsi limit atau offset. Query method I'll return an array of row with each row being an associative array of non-value pairs. 1 returns the first row of the result column, returns the first column of the result. Color returns a scalar value located in the first row and first column of the result. Axis returns a value indicating whether the query contains any result. Count returns the result of a count query. Other aggregation query methods including sum, average, max, min. The parameter is mandatory for these methods and can be either a column name or a DB expression. Batch query. Ketika melakukan query pada tabel yang berisi banyak data, memanggil metode DIDB query (2a). Bukanlah pilihan yang tepat karena hal ini akan menggunakan memori besar. Batch query pada DI akan memanfaatkan data kursa untuk mengambil data per bagian. Perhatikan contoh di samping. Ini contohnya. Secara default, batch query akan mengambil 100 data untuk setiap iterasi. Anda dapat mengubah dengan mengisikan nilai ukuran sebagai parameter. Pertama, ketika memanggil metode batch, contohnya seperti ini, $query batch 10. Active record atau AR. Active record menyediakan antarmuka secara object-oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database.
Sebuah instansi dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misal, custom adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka untuk menambah sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara $customer sampai dengan new customer, $customer tanda panah name sampai dengan fiancé, $customer tanda panah save. Script di atas sama dengan menggunakan query biasa seperti berikut. Ini seperti ini. Keuntungan menggunakan keuntungan menggunakan AR adalah lebih mudah dipahami, tidak rawan terjadi kesalahan penulisan, tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. AR pada YI mendukung RDBMS berikut ini. MySQL 4.1 or later via YI DB Active Record, PostgreSQL 7.3 or later via YI DB Active Record, SQLite 2 and 3 via YI DB Active Record, Microsoft SQL Server 20 or later via YI DB Active Record, Oracle via YI DB Active Record, Copyright 9.3 or later via YI DB Active Record, Spring via YI Spring Active Record requires the YI2 Spring extension. Elasticsearch via YI Elasticsearch Active Record requires the YI Elasticsearch extension. AR pada YI juga mendukung NoSQL database berikut ini. Redis 2.6.12 or later via YI Redis Active Record require the YI2 Redis extension. MongoDB 1.3.0 or later via YI MongoDB Active Record requires the YI2 MongoDB extension. Deklarasi AR class. Deklarasi AR dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend YI DB Active Record. Dalam kelas ini, metode tabel yang harus di-override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Instansi AR dianggap sebagai model sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace app model. YI DB Active Record merupakan kelas yang mengextend kelas YI base model sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga dimiliki oleh kelas AR, attributes, validation rules, dan lain-lain. Secara default, kelas AR akan menggunakan komponen aplikasi DB, YI, app, DB untuk terhubung dengan database. Query data. Setelah AR terdeklarasi, Anda dapat menggunakan untuk mengquery data dengan langkah seperti berikut. 1. Buat sebuah objek query dengan memanggil metode YI DB Active Record find. Atur objek query dengan memanggil metode query building seperti where, order by, dan lain-lain. Yang ketiga, panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, on, dan lain-lain. all1 dan lain-lain. Cara di atas ini seperti menggunakan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk objek AR. Selanjutnya fin1 dan fin_all. Metode fin1 dan fin_all ini merupakan shortcut yang disediakan YI untuk menemukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode fin1 ini akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Metode fin_all ini akan menghasilkan seluruh baris data hasil dari query. Kedua metode ini dapat menerima parameter berikut ini. Nilai scalar value nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Sebuah array berisi nilai scalar. Nilai-nilai tersebut diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Sebuah associative array pembuka key value pair mengakses data pada AR. Query melakukan kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR atau case sensitive. Atribut-atribut tersebut di-generate oleh YI secara otomatis. Jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan
kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas tersebut. Transformasi data. Seringkali data akan ditampilkan dalam format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan Anda ingin menampilkan kolom B yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format YYYYMMDD. Anda dapat melakukan dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk transformasi data tersebut. Lihat kode di samping. Ini kodenya. Mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk objek AR sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Untuk menghemat penggunaan memori, Anda dapat mengambil data dalam bentuk array dengan cara memanggil metode ASArray sebelum menjalankan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Misalnya, tipe data dari atribut pada objek AR otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di database. Sedangkan pada array semua data bertipe string. Mengambil data dalam batch. Anda juga dapat mengambil data per kelompok batch. Cara ini dapat menghemat penggunaan memori khususnya pada tabel yang memiliki banyak basis data. Menyimpan data. Dengan AR, Anda dapat dengan mudah menyimpan data ke dalam database. Siapkan instan AR. Berikan nilai untuk atribut pada AR. Panggil metode YI-ADB Active Record Save untuk menyimpan data ke dalam database. Metode save dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instan AR. Lihat skrip di samping. Validasi data. Karena kelas YI-DB Active Record di extend dari kelas YI Base Model, kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama. Anda dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi rules. Ketika Anda memanggil metode save secara default, dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Jika metode validate mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Jika Anda ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, Anda dapat memanggil fungsi save atau close. Safety attributes. Ketika Anda memanggil metode save untuk menyimpan mengambil data melalui AR, YI hanya akan menyimpan dirty attribute saja. Sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut, tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Anda dapat mengatur atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode YI-DB Active Record get dirty attribute. Default attribute values. Beberapa kolom pada tabel dapat memiliki nilai default. Untuk mendapatkan nilai default dari database dapat Anda lakukan dengan memanggil metode load default values. Mengadai beberapa baris sekaligus. Metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Untuk mengambil beberapa baris data sekaligus, dapat Anda lakukan dengan memanggil metode update. Menghapus data. Untuk menghapus satu baris data, ambil data yang akan dihapus dari database, panggil metode YIDB Active Record Delete. Sedangkan untuk menghapus beberapa atau semua baris data sekaligus, Anda dapat memanggil metode YIDB Active Record Delete All. Bekerja dengan transaksi. Transaksi dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Di dalam sebuah transaksi, jika semua perintah berhasil dijalankan, maka akan dilakukan commit. Sedangkan jika ada satu saja perintah yang gagal, maka akan dilakukan perintah rollback. Lihat contoh di samping untuk penggunaan transaksi pada AR. Bekerja dengan relational data.
Selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record juga mampu untuk membawa serta tabel yang berrelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, data customer berrelasi dengan data order di mana seseorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses data order dari seorang customer melalui ekspresi $customer orders. Ekspresi ini akan berisi array dari objek AR order. Deklarasi relasi. Untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Langkah deklarasinya ada saja. Cukup dengan mendeklarasikan metode relation untuk setiap tabel yang berrelasi dengan tabel dari A. Setiap metode untuk relasi harus diberi nama dengan format get xyz di mana xyz disebut sebagai nama relasi. Fungsi hasMany digunakan untuk mengakses relasi one to many, sedangkan fungsi hasOne digunakan untuk mengakses relasi one to one. Mengakses relasional data. Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, Anda dapat mengakses relasional data melalui nama relasi. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hasMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan, sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan fungsi hasOne, maka akan mengembalikan objek AR. Perhatikan contoh berikut ini. Relasi melalui junction tabel. Di dalam konseptual data model kadang kita mendefinisikan relasi many to many. Misal relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa. Pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut sebagai junction. Anda dapat mendeklarasikan relasi melalui junction tabel dalam bentuk yang juga via atau via tabel. Relasi melalui junction table 2. Cara penggunaan relasi yang dideklarasikan melalui junction table sama seperti relasi normal. Perhatikan contoh berikut. Lazy loading and eager loading. Data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kali. Perhatikan contoh di samping atas. Baris kode yang pertama hanya akan menjalankan SQL pada tabel customer saja. Baris kode kedua akan menjalankan SQL pada tabel order di mana kolom customer underscore ID sama dengan 123. Baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena $customer tanda order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Tulisan kode seperti di samping disebut sebagai lazy loading. Lazy loading sangat convenient digunakan, namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading memiliki faktor performa yang buruk. Lazy loading and eager loading 2. Perhatikan contoh di kanan atas yang dijalankan secara lazy loading. Jika jumlah customer ada 100 orang, maka kode program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali atau tidak efisien. Hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam storage, sebuah statement SQL akan dijalankan. Masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan eager loading. Perhatikan contoh di kanan bawah. Dengan memanggil metode with, Anda telah menginstruksikan objek AR untuk sekaligus mengakses data order dari seluruh customer dengan satu statement SQL. Sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja, jauh lebih efisien dibandingkan dengan 101 statement seperti yang dijalankan secara lazy loading. Dan yang terakhir ada migration. DB2 memiliki fitur yang sangat lengkap terkait database, dan dengan database migration, Anda dapat membuat tabel, menambahkan foreign key, membuat index, membuat junction, tabel, dan lain-lain. Gunakan perintah yi migrate atau create untuk membuat file migrasi dasar. Anda dapat melengkapi kemudian. Gunakan perintah yi migrate untuk menjalankan proses migrasi. Untuk fitur migrasi yang lebih lengkap dapat ditemukan pada dokumentasi yi. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.